Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syauqi Ahsan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah workshop pemrograman framework. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan atau menerapkan atau mendemokan materi workshop pemrograman framework yang sudah dilalui di pekan 1 sampai dengan 5. Sebelum lanjut ke materi atau praktek, saya ingin perkenalan lebih dahulu. Nama saya Ahmad Muzaki Syudi dari D3 PJJ Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Lanjut, untuk pekan pertama itu belum praktek, masih pembahasan atau pengenalan framework. Yang pertama, pengenalan framework dalam hal ini adalah Y2. Yang kedua, wawasan tentang macam-macam framework. Yang ketiga, fitur-fitur dari framework Y2. Yang keempat, struktur yang digunakan oleh framework Y2. Nah, keempat materi pokok ini dibahas pada pekan 1. Selanjutnya, pengenalan framework Y2. Framework merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Jadi, developer atau pengembang aplikasi dimudahkan untuk membuat aplikasi, karena dalam framework ini terdapat package-package atau fungsi yang sudah tersedia. Jadi, developer atau pengembang aplikasi tinggal memakai saja. Kemudian framework Y2 merupakan kerangka kerja yang menggunakan bahasa PHP yang digunakan untuk pembuat aplikasi web berskala besar. Nah, jadi ada beberapa framework bahasa ya, ada PHP, ada Java, dan lain-lain. Nanti dibahas juga. Kemudian Y singkatan dari Yesidis. Kemudian wawasan tentang macam-macam framework. Nah, ini ada beberapa framework yang memakai beberapa bahasa juga. Yang pertama, framework dengan menggunakan bahasa PHP, yaitu diantaranya Y2, CodeIgniter, Laravel, Falcon, dan lain-lain. Untuk saat ini yang populer digunakan oleh developer atau dunia perkodingan yaitu Laravel. Mungkin karena fitur-fiturnya terbaru atau update-nya cepat, mungkin Laravel menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum programmer. Berbeda dengan CodeIgniter, meskipun muncul lebih dulu, tapi untuk saat ini masih kalah dengan Laravel. Kemudian yang kedua adalah framework yang berbahasa Python, yaitu ada Django, Pyramid, Flash, dan lain-lain. Yang ketiga, framework Java atau Spring. Framework Java ini juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena produknya Oracle. Kemudian framework JavaScript itu ada beberapa juga, yaitu AngularJS, Node.js, Vue.js, React.js, dan lain-lain. Kemudian framework Ruby yaitu Ruby on Rails. Kemudian lanjut ke fitur-fitur yang disediakan oleh framework Y2. Ada beberapa, ya mungkin ada banyak, tapi ini saya ambil 3 sampelnya saja yang paling mendasar. Yang pertama, framework Y2 sudah menyediakan fitur user login dan registration form. Nah, di sini tinggal membuat user saja, langsung bisa login, registrasi. Kemudian forgot password functionality. Nah, ini adalah fitur yang dimana jika user lupa password akan bisa kembali dan bisa diatur ulang seperti itu. Kemudian
separated front end and back end domains. Nah, ini apa yang dimaksud dengan separated front end and back end domain? Ini adalah sisi front end dan sisi back end itu dipisah. Jadi ada dua metode juga, ada dua fitur juga di framework UI2 ini. Ada yang basic, juga ada yang advance. Kalau yang advance ini ada front end dan back endnya. Kemudian struktur yang digunakan framework UI2 ini pada umumnya sama seperti yang lain, sama seperti CodeIgniter dan Laravel, yaitu memakai konsep MVC, yaitu Model View Controller. Kemudian view itu berisi elemen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan user atau klien. Nah, ini view itu berupa tampilan yang dilihat oleh klien atau user. Kemudian controller adalah agen yang bertugas mengelola komunikasi view dan model. Nah, ini controller ini berperan sebagai otak dari MVC ya, atau menjembatani antara view dan model supaya model bisa ditampilkan di view, serta view dapat memberikan data atau mengirim data ke model itu database-nya. Sekian penjelasan dari saya di materi pekan 1. Untuk materi pekan 2 akan saya jelaskan atau saya praktekkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.